Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Ibu Zahra Fianita Nugraheni SSI MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah dasar kimia organik C. Di sini saya akan menjelaskan tentang suatu senyawa organik yang bernama urea. Untuk lebih jelasnya, urea merupakan senyawa organik yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan nitrogen dengan rumus kimia CONH2 dua kali. Urea juga dapat disebut dengan karbamid, karbamid resin, isaurea, karbonyl diamid, dan karbonyl diamin. Selanjutnya, ciri-ciri urea. Urea memiliki ciri-ciri yang khas sehingga dapat membedakan antara urea dengan senyawa yang lain. Yang pertama, urea mengandung nitrogen berkadar tinggi. Lalu yang kedua, urea berbentuk butir-butir kristal berwarna putih. Yang ketiga, urea mudah larut dalam air dan sifatnya sangat mudah menghisap air atau higroskopis. Dan yang keempat, urea memiliki massa molekul relatif sebesar 60,06 gram per mol. Oke, selanjutnya adalah tentang hibridisasi pada urea. Pada urea ada dua atom yang akan terhibridisasi, yaitu atom C dan atom N. Yang pertama adalah atom C. Atom C dikelilingi oleh 3 kerapatan elektron. Apabila 3 kerapatan elektron tersebut dibentuk menjadi sebuah molekul, maka akan terbentuk menjadi segitiga planar. Sedangkan hibridisasi dari segitiga planar adalah sp2. Oleh karena itu, atom C akan terhibridisasi menjadi sp2. Atom yang kedua yaitu atom nitrogen. Atom nitrogen dikelilingi oleh 4 kerapatan elektron. Apabila dibentuk menjadi sebuah molekul, maka akan berbentuk menjadi tetrahedral. Tetrahedral memiliki hibridisasi sp3. Oleh karena itu, atom N juga akan terhibridisasi menjadi sp3. Oke, selanjutnya sifat asam basa pada urea. Jika ditinjau dari strukturnya, urea memiliki molekul yang simetri, yaitu ada pada gugus kiri dan gugus kanannya. Jika suatu senyawa memiliki molekul yang simetri, maka resultan dipolnya akan mendekati 0 atau sama dengan 0. Karena itulah, urea bersifat tidak asam dan tidak basa atau netral. Urea dapat juga bersifat basa, akan tetapi sifat basanya akan sangat lemah atau bahkan tidak bersifat basa sama sekali. Hal itu dikarenakan urea masih memiliki PeB pada atom nitrogen, tetapi PeB-nya akan tertarik ke karbonil. Oleh karena itu, atom nitrogen akan susah untuk mendonorkan PeB-nya. Jika kalau bisa, kekuatannya tidak akan cukup kuat untuk mendonorkan PeB tersebut. Oleh karena itulah, urea bersifat tidak asam dan tidak basa, atau jika pun bersifat basa, sifat basanya akan sangat lemah atau bahkan tidak ada. Oke, setelah membahas tentang sifat asam basa pada urea, mari kita lanjutkan dengan membahas jenis ikatan pada urea. Pada gambar pertama, membuktikan bahwa urea memiliki ikatan kovalen. Ikatan kovalen pada urea terjadi pada atom C dengan atom N, lalu atom N dengan atom H. Selain ikatan kovalen, juga terjadi ikatan kovalen rangkap, yaitu terjadi pada atom C dengan atom O. Pada gambar kedua, membuktikan bahwa urea memiliki 7 ikatan sigma dan 1 ikatan pi. Pada gambar ketiga, membuktikan bahwa urea memiliki ikatan hidrogen yang terjadi antara atom H dengan atom O. Selanjutnya, tentang sifat elektrofil nukleofil pada urea. Elektrofil nukleofil suatu senyawa sangat berhubungan erat dengan sifat asam basa suatu senyawa. Pada urea sendiri tidak memiliki sifat asam maupun basa, yang berarti bahwa urea adalah senyawa yang netral. Oleh karena itu, urea juga tidak memiliki sifat elektrofil maupun nukleofil. Karena sifat elektrofil dan nukleofil sangat berhubungan. Jadi ketika urea tidak memiliki asam basa, maka otomatis urea juga tidak memiliki sifat elektrofil atau nukleofil. Selanjutnya adalah tentang kegunaan sehari-hari urea. Urea pada umumnya digunakan sebagai pupuk tanaman.
Kenapa urea digunakan sebagai pupuk tanaman? Urea sangat baik digunakan untuk pupuk tanaman karena dapat menyuburkan tanaman dengan baik. Hal itu dikarenakan kandungan nitrogen yang sangat tinggi pada urea. Kandungan nitrogen yang sangat tinggi pada urea akan sangat baik jika digunakan pada tanaman, sehingga tanaman akan tumbuh dengan subur dengan baik. Sekian penjelasan dari saya mengenai tentang senyawa organik urea. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih.